Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Falah Ahmad dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah di STAI Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang masa perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan dan masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua. Menurut Hurlock, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut dimulai pada usia 70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir ini memasuki tahap integrity dan despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Ciri-ciri yang terjadi pada masa dewasa akhir ini antara lain adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Perbedaan individu dalam aspek penuaan, ada yang menganggap periode ini sebagai waktu untuk bersantai-santai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar, mempunyai status kelompok minoritas, dan adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut, karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif, dan ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Adapun tugas perkembangan pada masa dewasa akhir ini diantaranya menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan, membina kehidupan rutin yang menyenangkan, saling merawat sebagai suami istri, mampu menghadapi kehilangan atau kematian pasangan dengan sikap yang positif, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Dalam perkembangan fisiknya akan terjadi penurunan dan memburuknya fungsi dalam keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini adalah perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada dewasa akhir atau lansia, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya, karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya daya ingat, daya indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba. Berubahnya daerah bagian kepala seperti rambut mulai memutih dan tipis, pipi yang mulai kempong, gigi yang mulai ompong, kerutan pada wajah yang semakin banyak. Berubahnya daerah tubuh seperti yang dulunya tegap jadi membungkuk, perubahan kulit menjadi keriput, melemahnya daerah persendian yang menjadikan setiap aktivitas terasa lebih berat dan gampang. Selanjutnya mengalami perubahan pada kesehatan yang semakin hari semakin menurun dan gampang lelah. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian.
Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Hampir sebagian besar penelitian tentang psikis dewasa akhir menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Tetapi kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang atau melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Problematika kehidupan, apapun bentuknya, akan terlihat dari ekspresi emosi seseorang saat menghadapinya, termasuk juga emosi lansia, emosi positif ataukah negatif. Apakah lansia mampu menikmati hidup atau menderita dalam hidup akan tampak dari ekspresi atau positif atau negatifnya sehari-hari. Dominan emosi positif atau negatif. Semakin dominan emosi negatif muncul menunjukkan semakin sebaliknya dominan positif akan semakin menikmati hidup ini. Namun kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita zaman ini didominasi oleh emosi positif dalam banyak konteks kehidupan, dalam konteks ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.